Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Sekum PP Muhammadiyah tanggapi pernyataan Ustadz Khalid Basalamah soal wayang, pemahaman yang dangkal. Beberapa waktu lalu, nama penceramah Ustadz Khalid Basalamah menjadi sorotan publik karena potongan ceramahnya soal wayang. Banyak pihak yang menilai ceramah Ustadz Khalid Basalamah itu mengharamkan wayang sehingga mendapatkan kecaman dan komentar. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti ikut menanggapi pernyataan Ustadz Khalid Basalamah yang menyinggung soal wayang tersebut. Hal itu disampaikan oleh Abdul Mukti melalui cuitan akun Twitter miliknya pada Selasa 15 Februari 2022. Abdul Mukti mengungkapkan bahwa wayang merupakan media dakwah Islam yang efektif dalam sejarah Islam. Pernyataan Ustadz Khalid Basalamah tentang wayang menunjukkan pemahaman yang dangkal tentang wayang. Cuit Abdul Mukti yang dikutip seportal tangsel.com dari akun Twitter @ab_muti pada Rabu 16 Februari 2022. Dalam sejarah dakwah Islam, wayang merupakan media dakwah yang efektif dan membumi serta diterima semua kalangan, sambungnya. Petinggi Muhammadiyah itu juga mengungkapkan bahwa wayang adalah bentuk dari sebuah kreativitas seni dan ikulturasi nilai-nilai Islam. Wayang di Indonesia merupakan wujud kreativitas seni dan inkulturasi nilai-nilai Islam yang turut membentuk budaya luhur bangsa, ujarnya. Bahkan, Abdul Mukti mengungkapkan wayang saat ini harus dipopulerkan agar tidak punah sebagai budaya luhur bangsa Indonesia. Sekarang ini, kesenian yang berbasis dan mengakar di masyarakat justru perlu dipopulerkan sebagai bagian dari pelestarian budaya luhur bangsa, ungkapnya. Seperti yang diketahui, Ustadz Khalid Basalamah telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf soal pernyataan dalam ceramahnya yang menyinggung soal wayang melalui unggahan akun Instagram miliknya. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan ternyata menyinggung orang lain, maka kita ada baiknya meminta maaf. Dan saya pada kesempatan ini, saya Khalid Basalamah, mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak. Tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut, ungkapnya. Semoga klarifikasi berikut juga permohonan maaf ini bisa dimaklumi. Dan semoga Allah SWT selalu menyatukan kita di atas kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia. Insya Allah, dan saya yakin kita semua sangat mencintai negara kita, sambungnya. Organisasi Masyarakat Setia Kita Pancasila atau SKP yang diwakili Sandi Tumiwa melaporkan Ustadz Khalid Basalamah ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian. Namun, terkait hal itu, pihak Bareskrim Polri belum menerima laporan dari Sandi Tumiwa. Pasalnya, masih harus melengkapi beberapa bukti autentik. Tidak hanya itu, organisasi SKP juga diminta oleh pihak Bareskrim Polri untuk melengkapi legalitas, sebab itu mereka disuruh kembali lagi untuk melengkapi hal itu. Memang ada hal yang harus kami lengkapi lagi, bukti-bukti autentik, tapi bukti autentik sudah banyak, mungkin kita akan sedikit melengkapi bukti legalitas legal standing. Sandi Tumiwa di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 15 Februari 2022. Setelah disuruh pulang, Sandi mengklaim jika kedatangannya ke Bareskrim Polri hari ini sifatnya hanya konsultasi. Dia mengatakan pihaknya juga akan kembali esok hari karena masih diminta untuk melengkapi hal yang dia uraikan sebelumnya. Besok saya akan kesini lagi dengan anggota dan kawan-kawan semua.
Masih konsultasi yang mana nanti kami akan tunjuk advokasi yang tepat, orang-orang yang tepat untuk jalani ini semua. Yang penting kami bertanya dulu, ujar Sandi. Menurut Sandi, laporan tersebut dilakukan lantaran Khalid Basalamah dituding telah melakukan penghinaan terhadap salah satu kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Tindakan ini yang merugikan masyarakat Indonesia, yaitu menghina budaya, dengan berkata atau statement memusnahkan atribut pewayangan itu sangat tidak bisa ditolerir, kata Sandi di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 15 Februari 2022. Dia mengaku bahwa telah mendengar soal Khalid Basalamah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait kebudayaan tersebut. Namun, kata Sandi, permohonan maaf dipersilahkan saja. Namun, katanya hal itu harus tetap diproses hukum agar memberikan efek jera. Orang bisa minta maaf, tapi hukum terus berjalan. Artinya, ini semua harus diselesaikan secara hukum karena tindakan orang ini berkali-kali melakukan hal seperti itu. Melakukan minta maaf, melakukan lagi minta maaf. Jadi hal ini harus dapat efek jerahnya, klaim Sandi. Menyebut meskipun telah meminta maaf, tetapi konten pernyataan Khalid Basalamah tidak dihapus. Seharusnya, kata Sandi, pernyataan itu dihapus agar tidak menyesatkan masyarakat. Dia minta maaf tidak apa-apa, tapi kami minta tolong dihapus dong kontennya tentang hal tersebut. Kalau sudah minta maaf, berarti dia sudah mengakui kesalahannya kan? Berarti dia melakukan action dari permintaan maafnya, yaitu menghapus kontennya, ucapnya, ujarnya. Karena ini tidak baik untuk generasi muda kita ke depan. Beragama sangat penting, tapi menjaga budaya juga sangat penting, tutupnya.